Surabaya terkenal dengan riwayat perbentengan, karena kota ini memiliki potensi strategis. Ia terkenal sebagai pelabuhan dan pangkalan angkatan laut terbesar di Hindia Belanda. Salah satu benteng peninggalannya adalah Kusbetrit Kedung Cowek atau yang lebih dikenal dengan nama Benteng Kedung Cowek oleh masyarakat sekitar. Tampaknya, perjuangan warga menempuh jalan berilku demi mendapatkan status cagar budaya benteng ini. Karut-marut prosesnya dari isu tukar guling dengan pihak swasta, penggalian data, observasi, hingga pengeboran benteng yang sejatinya tak perlu. Sekitar 5 tahun sejak pemaparan oleh Ruth Brook Surabaya kepada pemerintah kota Surabaya, benteng ini akhirnya ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tanggal 6 Mei tahun 2020. Lokasinya berada di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Benteng ini memiliki sejarah panjang. National Geographic Indonesia pun menyelenggarakan bincang redaksi 6 dengan tajuk, Penyelamatan Benteng Kedung Cowek, Lini Masa Perbentengan Kota Surabaya dan Rencana Warga Demi Menjaga Repihannya. Menurut Adi Erlianto Setiawan, penulis dan pendiri Ruth Brook Surabaya, kisah benteng bersejarah ini bisa dilihat dari 3 hal, yakni arsip cetak biru pembangunan, surat kabar, serta laporan militer. Sebelumnya, surat kabar The Locomotive pada tanggal 30 Maret tahun 1900 melaporkan penunjukan Kapten Zeni Proper sebagai penanggung jawab pembangunan benteng. Secara berkala, beberapa surat kabar kerap memberitakan perkembangan pembangunan benteng. Pada tanggal 29 November tahun 1901, The Sumatra Post melaporkan bahwa Kusbetrit Kedung Cowek sudah mulai tampak bentuknya. Baterai pantai Kedung Cowek diperkirakan selesai bulan Februari dan dana sebesar 5 juta gulden disiapkan untuk pengadaan meriam-meriam artileri. Kemudian, arsip surat kabar Surabaya Handelsblad pada tanggal 15 Juli tahun 1902, menuliskan, hari ini 3 meriam pantai berkaliber 150 mm diturunkan dan dipasang di baterai Kedung Cowek. Pemugaran benteng Kedung Cowek dengan konstruksi beton, dimulai pada akhir 1903, diberitakan pada surat kabar Surabaya Handelsblad. Alasannya, konstruksi lamanya kurang kuat untuk menahan serangan artileri laut paling baru. Benteng ini dipugar sebagian sehingga masih menyisakan sebagian konstruksi lamanya. Banyaknya berita tentang benteng Kedung Cowek yang dimuat ini menunjukkan bahwa ia mendapat perhatian serius saat itu, ujar Adi. Ya, benteng Kedung Cowek memiliki peran penting dalam pertempuran Surabaya 1945. Benteng ini menyimpan meriam, peluru dan beragam alat persenjataan lainnya. Ketika kapal-kapal Inggris menembaki kota Surabaya pada November tahun 1945, mereka terkejut karena mendapat perlawanan sengit dari arah benteng Kedung Cowek. Dari kualitas tembakan artileri, Inggris mengira para pelakunya itu adalah tentara Jepang. Namun, ternyata itu dari Batalion Sriwijaya, pejuang Indonesia yang sebelumnya tergabung dalam TO. Lebih dari sepertiga pasukan Sriwijaya tewas di dalam benteng itu. Mereka bahkan tidak sempat dikuburkan. Para pejuang ini telah memberikan yang terbaik yang mereka punya. Mereka gugur tanpa nama, tanpa wajah, dan tanpa nisan, ungkap Adi. Menurut Adi, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membalas jasa mereka adalah dengan melestarikan benteng Kedung Cowek yang menjadi saksi perjuangan warga Surabaya. Sejak 2010, Adi dan rekan-rekannya telah mengupayakan hal tersebut, dimulai dengan meninjau lokasi, menggali literatur, mewawancarai saksi, hingga melakukan sosialisasi terkait benteng Kedung Cowek. Pada 2015, peluncuran buku Benteng-Benteng Surabaya menjadi pembahasan di media cetak dan online. Kemudian, pada tanggal 3 Desember tahun 2015, tim ahli cagar budaya, TACB,
dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dispupar. Surabaya mulai mempertimbangkan agar Benteng Kedung Cowek bisa dijadikan cagar budaya. Setelah penetapan sebagai cagar budaya, kini perjuangan selanjutnya adalah merevitalisasi Benteng Kedung Cowek. Menurut Adrian Perkasa, sejarawan Universitas Airlangga yang ingin menimba ilmu di Universitas Leiden, perlu peran beberapa pihak dalam upaya pelestarian cagar budaya. Di antaranya, para ahli, birokrat, politisi, praktisi, hingga masyarakat sekitar. Para ahli atau akademisi bisa menyediakan kajian tentang heritage, praktisi tentang upaya restorasi dan pemugaran, birokrat terkait regulasi, serta politisi diharapkan dapat mewakili dan menyuarakan pendapat warga. Dan yang terakhir, masyarakat awam yang memiliki minat besar pada cagar budaya juga dapat membantu proses penetapan hingga pelestarian cagar budaya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yunus Satrio Atmojo, arkeolog dan ketua tim ahli cagar budaya Kemendikbud. Menurutnya, warisan budaya itu bukan milik pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia mengatakan, tugas tim ahli cagar budaya adalah melihat hubungan antara objek dengan masyarakat. Usianya tidak perlu 50 tahun dulu, asalkan objek tersebut tidak ada duanya di Indonesia atau begitu penting nilainya dalam masyarakat, maka bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Yunus berharap, agar semua pihak terlibat dapat menjalin hubungan yang harmonis agar peninggalan-peninggalan bersejarah di Indonesia bisa dilestarikan dengan baik. Keberhasilan warga terkait upaya pelestarian Benteng Kedung Cowek menunjukkan adanya pengaruh jaringan global dan media sosial. Keduanya memungkinkan warga mencari jiwa kota mereka yang hilang. Bentuk pencarian itu bisa berupa diskusi, obrolan ringan, hingga upaya penetapan situs cagar budaya. Namun, label cagar budaya sejatinya awal dari perjalanan panjang proses pelestarian. Menetapkan status cagar budaya tanpa ada upaya untuk merawatnya adalah kebohongan publik. Membiarkan bangunan cagar budaya tak terawat dan hancur adalah kejahatan. Warga wajib ikut serta dalam pelestarian dan pengawasan cagar budaya karena sejatinya cagar budaya itu milik mereka, bukan sekadar milik pemerintah atau badan usaha yang turut merevitalisasinya. Jiwa kota bersemayam di bangunan-bangunan tuanya.